Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Firdaus dengan NIM 201230155 dan teman saya Resti Nurhidayah dengan NIM 201230152 dan teman saya satu lagi yaitu Alvin Tunanda Putra dengan NIM 201230171. Baiklah, saya akan di sini menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan anak, yaitu mengenal psikologi perkembangan anak dan metode psikologi perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan segala perubahan yang terjadi pada usia anak, yaitu pada masa usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua usia 3 sampai 6 tahun. Yang ketiga usia 6 sampai 11 tahun. Perubahan yang terjadi pada diri anak tersebut meliputi perubahan yang pada aspek berikut. 1. Fisik atau motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerak yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Yang kedua, perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan untuk anak mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Pada aspek kognitif, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Yang keempat, perkembangan psikososial. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, misalnya kemampuan untuk anak untuk menyapa dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Kegiatan yang sering dilakukan oleh sekumpulan anak. Dalam hal ini, yang berkembang pada diri anak adalah perkembangan fisik, karena anak melatih tangan-tangannya bagaimana cara bermain gitar. Selain itu juga merupakan perkembangan kognitif, karena dari bermain gitar anak mendapatkan pertambahan ilmu berupa bagaimana memegang kunci-kunci dalam bermain gitar, bagaimana membaca tangga nada, dan bagaimana cara memetik gitar. Bagaimana metode penelitian dalam psikologi perkembangan anak? Metode berasal dari kata method. Dalam bahasa Indonesia, metode artinya cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan yang ditentukan. Dalam keputusan istilah metode mempunyai pengertian yang sama dengan prosedur, tata cara, atau alat dan teknis. Maksud dari metode atau prosedur ini lebih menekankan pada usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, atau menguji pembuktian dan teori. Objek psikologi adalah penghayatan dan pembuatan manusia, yaitu pembuatan manusia yang bersifat kompleks dan selalu berubah. Jiwa bukanlah suatu benda yang mati, tetapi sesuatu yang hidup, dinamis, selalu berubah untuk maju untuk menuju kesempurnaannya. Metode penelitian ini dimaksud untuk memberikan pengertian tentang bagaimana para psikologi berkembang melakukan tugas mereka dalam mendapatkan lebih banyak pengertian akan segala perkembangan serta bagaimana cara mengatasi hambatan dalam proses perkembangan. Macam metode penelitian dalam psikolog perkembangan. Metode observasi. Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahap perkembangan tertentu. Metode observasi ini dapat dibedakan atau di dua itu. 1. Observasi alam. Natural observasi. Observasi adalah alam dalam pencatatan dan mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami, wajar. Jadi adalah observasi dalam penelitian melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan anak tanpa mengubah suatu atau mengontrol dalam situasi yang tercanangkan. Misalnya observasi yang dilakukan terhadap
kehidupan anak dari zaman sekali sampai jam apa saja yang dilakukan, misalnya yang berhubungan dengan perkembangan tertentu dilihat dari aspek kepribadiannya. Hal ini bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kebun, atau di sekolah. Observasi terkontrol. Observasi terkontrol dilakukan di dalam lingkungan tanpa anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga macam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. Misalnya seorang anak yang ingin diketahui reaksi. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikolog perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Penggunaan metode eksperimen dalam penelitian terhadap anak-anak tidaklah mudah, karena anak-anak sangatlah sugestibel, mudah dipengaruhi. Bertiga lakukan semuanya. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian psikolog perkembangan, penggunaan metode eksperimen tidak bisa mengubah lingkungan tertentu sebebas-bebasnya, sehingga merangsang timbulnya reaksi-reaksi tertentu. Metode klinis. Metode klinis ini mula-mula timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari ke dalam orang yang jiwanya terganggu. Pada umumnya metode ini digunakan oleh para ahli psikolog klinik. Kelemahan metode ini seakan-akan memberikan kesan bahwa subjek orang-orang yang jiwanya tidak normal, hingga hasil yang dicapkan kurang menggambarkan keadaan jiwa pada umumnya. Metode teks. Metode teks adalah metode yang digunakan untuk mengadakan penggunaan tertentu terhadap objeknya. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikolog kontemporer yang digunakan untuk mengurangi segala jenis kemampuan, minat, sikap, hal, dan kerja. Dalam hal ini, para peneliti biasa menggunakan tes-tes psikolog yang sudah terdasar tes standar. Metode interview atau wawancara. Interview merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pada angkatan pertanyaan-pertanyaan diberikan secara tertulis, maka pada interview pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan. Karena itu antara interview dan angkatan terdapat hal-hal yang sama, di samping adanya perbedaan-perbedaan. Baik angkatan merupakan interview. Kedua-duanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan, tetapi berbeda dalam penyajiannya. Baiklah, kesimpulannya adalah perkembangan anak penting dijadikan perhatian khusus bagi orang tua, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Ancaman internet, terutama situs-situs terhadap anak yang demikian besar bila tidak dicermati, akan dapat merusak moral anak Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang psikologi perkembangan anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.